zahqal batilina batila kana zahuqa wa la yatakalamuna illa man hadina ar-rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am, ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daris salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini sebada panjatan puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sholawat bersangkai salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, panutan kita, uswah hasanah, tiada lain tiada bukan habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang nanti di yaumul jaza, di yaumul mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Hikam, hikmah yang ke-183, min kitabil hikam Ibni Athaillah As-Sakandar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi fi daraini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratuhum imma li faydani wujdin aw li qasdi hidayati muridin, fal awwalu halus salikin wa tsani halu arbabil maknati wal muhaqqiqin. Hikmah yang berbunyi, ibaratuhum, ibaratnya ahli tasawuf itu kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, ungkapan-ungkapan yang keluar dari lidahnya, imma li faydani wujdin, ada kalanya karena sababiyah luapan keadaan al-wujdu. Nanti kita jelaskan definisi dari wujdu itu seperti apa. Auli qasdi hidayati muridin, atau kalimat dan ibarat yang keluar dari lisan tersebut adalah tujuannya memberikan petunjuk bagi orang yang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fal awwalu halus salikin. Yang pertama adalah keadaannya para salikin. Wasani halu arbabil maknati wal muhaqqiqin. Sedangkan yang kedua adalah keadaan orang-orang yang telah matang, orang-orang yang telah mantap, dan orang-orang yang merupakan ahli hakikat. Nah, ini ibarah atau hikmah disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa maqsadu Syekh Ramadan Al-Buti wa maqsadu Ibni Athaillah min hadhil hikmati bayanu halatin yabuhu fiha ba'dun min ashabi hadza sya'n bima lam yu'zan lahum bil bauqi bih. Maksud dan tujuannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan kepada kita hikmah ini adalah
Beliau hendak menjelaskan keadaan-keadaan orang yang menyampaikan kalimat yang berisi tentang ungkapan-ungkapan ketauhidan, ungkapan-ungkapan ketasawufan. Itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang yang mengungkapkan ibarat dan kalimat dari kalimat dan ucapannya orang-orang salikin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ungkapan atau kalimat yang keluar dari lidahnya para muhakkikin atau arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Bagaimana contohnya? Nah, ini insyaallah coba kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum itu, Syekh Ramadan Al-Putih menjelaskan kepada kita bahwa salik mal muradu bisalik. Apa itu salikin? Salikin itu dalam kitab Lataiful Manan adalah as-sairu fit thoriq, orang yang berjalan di jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tengah berjalan di jalan untuk mendekat kepada Allah, namun walamma yablugh mada, belum sampai pada tujuannya. Nah, maka orang yang tengah mendekat kepada Allah, meniti jalan thoriqah, meniti jalan thoriqah, belum sampai pada tujuannya, maka disebutlah salikin, atau nama lainnya sairin, orang yang tengah berjalan. Sedangkan wal muhakkikin atau ahli hakikat atau arbabul makna dalam ungkapan hikmah tadi, siapa mereka? Adalah orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-arifuna billah, orang-orang yang kenal, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, maka disebut arbabul makna atau muhakkikin. Nah, ini dua jenis orang dari bagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tengah berjalan, yang kedua orang yang telah sampai. Yang pertama berjalan, yang kedua sampai. Yang berjalan disebut salikin, yang sampai disebut muhakkikin atau arifin. Nah, kemudian ada juga definisi lain, dan ini mudah-mudahan kita pun sampai pada definisi ini. Waqad arrafa Ibnu Athaillah al-arifa fi kitabil madhkur naqlan an syaikhihi. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari pun mendefinisikan arif atau arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan definisi zakal ladzi la dunyalah, orang yang sudah tidak punya dunia lagi. Orang yang sudah tidak punya dunia lagi, li anna dunyahu li akhiratihi, karena dunianya sudah untuk akhirat. Kebayang ya banyak? Sudah tidak punya dunia lagi karena dunianya sudah untuk akhirat, dan mereka sudah tidak punya akhirat lagi. Wala akhiratalahu, tidak punya akhirat, li anna akhiratahu lillahi ta'ala, karena akhiratnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti orang-orang yang arifin adalah orang yang tidak punya tujuan duniawi, tidak juga punya tujuan ukhrawi. Dunianya untuk akhirat, akhiratnya untuk Allah. Nah, kita makan dunia jeung urang, dunia jeung urang, ya akhirat boro-boro jeung Allah. Kadang-kadang masih jeung urang kene. Salat kadang-kadang kita untuk kita, puasa untuk kita, zakat untuk kita. Nah, kalau orang-orang yang sudah sampai dan dekat dengan Allah, tidak ada dunia bagi mereka, tidak ada juga akhirat bagi mereka, karena memang sudah sangat dekat sekali mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan suatu saat Allah naikkan derajat kita, Allah tanamkan keimanan dan keistiqomahan di dalam hati kita, pun setidaknya kita tidak sampai ke jalan yang ke makom orang-orang yang mulia itu, seminimal-minimalnya kita diizinkan oleh Allah untuk meniti jalan orang-orang yang soleh tersebut. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ini salikin sama arifin suka mengeluarkan ibarah dan kalimat dari lisan mereka yang merupakan ungkapan dari yang ada di dalam hati, ilmu yang tertanam di dalam hati, nur yang terpancar di dalam hati. Nah, sehingga keluarlah kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan arifin ataupun salikin itu sababiahnya berbeda-beda, dan
faidahnya beda-beda, tujuannya pun beda-beda. Orang-orang salikin adalah orang-orang yang hidupnya udah penuh dengan zikir. Zikir kemana-mana harus mulai Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan tertidur, dalam keadaan duduk, ya dalam keadaan berdiri, berjalan, apapun zikir. Sehingga muncul dalam hati mereka itu perasaan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, mahabbahnya semakin tinggi, ta'zim pada Allah, pengagungannya kepada Allah luar biasa. Sehingga saking cintanya, saking mengagungkannya kepada Allah, terkadang ada keluar kalimat yang tanpa mereka sadari, yang merupakan dorongan dari perasaan cinta tersebut. Susah kan Pak? Ngebayangkannya susah. Ya karena kita nggak di makom itu. Ada orang yang saking cintanya kepada Allah, saking mengagungkannya kepada Allah, memuliakannya kepada Allah, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat dari lisan mereka yang didorong dengan perasaan cinta tadi. Nah, keluar perasaan cinta sehingga mendorong kalimat tersebut, disebutlah al-wujdu. Nah, makanya kan tadi ibaratuhum imma li faidonil wujdi. Ibarat yang keluar, kalimat yang keluar dari lisan orang-orang yang salikin adalah karena luapan wujdunya, luapan cintanya kepada Allah, luapan rindunya kepada Allah. Sampai suatu saat ada yang berkata seperti ini. Ini salah satu contohnya yang disampaikan juga oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti perlu kita beli juga kitabnya, namanya Kitab Lataiful Manam. Dalam Kitab Lataiful Manam, beliau mengatakan seperti ini, Pak. Dulu ada seorang salikin muhibbin yang sangat cinta kepada Allah, ismuhu Samnun, namanya Samnun, yang mana annahu katsiran makana yungsidu qailan, kemana-mana selalu membaca satu qasidah, satu syair, yang syair tersebut tentu dibuat oleh dia. Apa ungkapan syairnya? Walaisa li fi siwaka hadzun fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni. Walaisa li, tidak ada bisiwaka haddun, untukku bagian selain engkau ya Allah. Tidak ada tujuan, tidak ada bagian, tidak ada lagi pesejaan selain engkau ya Allah. Jadi semuanya di dalam hatinya hanya Allah. Bahkan saking luapan cintanya sangat besar, sampai-sampai mengeluarkan kata fakaifa ma syi'ta fakhtabirni, maka ujilah aku sesukamu. Saking go cinta-cinta. Orang makan ujian tadi hindar-hindar ya banyak. Boro-boro yang diuji orang menang nikmat wae kadang-kadang dianggap ujian. Ini menang nikmat wae kadang-kadang dianggap ujian. Ini sudah pakai pamasyita fakhtabirni. Ya Allah, uji aku. Silakan engkau uji aku kaifa masyita, sekumaha wae kehendakmu, sebagaimana wae kersa anjeun, mangga uji saya. Akhirnya benar, dikabul kok. Ya wali ngadoa ya pasti ijabah. Wali ngadoa salah satunya fadilah doanya itu pasti diijabah. Akhirnya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri dalam kitab Lataiful Manam, fabatuliya bi'ilatih tibasil baul. Akhirnya dia diuji oleh Allah, gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air kecil. Mencara orang mah apa ya, kalau orang Sunda tuh jengjerigeun, apa bahasa Indonesia? Prostat, yang akhirnya gak bisa, susah keluar air kencing gitu. Patajallada muddatan, akhirnya dia mencoba untuk bersabar. Dah orang doanya, akhirnya ku Allah diberi ujian ya saya sabar. Walakin al-alamu zada, tapi rasa sakit semakin bertambah. Sabar, tapi sakitnya terus bertambah. Pastaqbalal alamul mutazayid, semakin hari semakin bertambah rasa sakitnya.
ila an balagol alamu darajatan lam yu'adda yatiku ma'ahat tajallud, sampai pada titik rasa sakitnya sudah tidak bisa lagi dia sabari. Akhirnya ya udah nggak sabar lagi Pak dengan rasa sakitnya. Akhirnya pasoro ya duru ala sidyanil mukatib wa yaqulu lahum ud'ullaha li'ammikumul kadzab. Berkelilinglah dia mencari anak-anak yang tengah ngaji. Mencari ulama pergi ke madrasah-madrasah, ke pesantren-pesantren, berkeliling mencari orang-orang atau anak-anak yang tengah ngaji. Seraya berteriak, kata beliau ke anak-anak yang ngaji, anak-anak, ud'ullaha li'ammikum al-kadzab, doakeun ya pamanmu dalam keadaan sakit, yaitu pamanmu yang bersifat kadzab, pembohong. Pamanmu yang bersifat pembohong, yang tadinya minta diuji oleh Allah, setelah diuji malah gak kuat, gak sabar. Sok doakeun ya, doakeun pamanmu pembohong ini. Akhirnya apa komentar dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kasih tahu cerita ini kepada gurunya, yaitu Syekh Musa Al-Mursi. Jadi kan Syekh Abu Hasan As-Sadzili muridnya Syekh Musa Al-Mursi, muridnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berarti kan kita ini kalau ngaji hikam kayaknya torikonya Sadziliyah. Nah, Sadziliyah kayaknya. Padahal kita nggak torikoh ya, kita kenal gitu. Nah akhirnya kalau mau nanya torikoh naon, Sadziliyah. Nah kenapa ya? Karena memang yang kita kaji adalah kitab hikam. Hikam itu karangan Syekh Ibnu Athaillah. Nah akhirnya beliau ceritakan ke gurunya Syekh Musa Al-Mursi. Kata beliau, kata gurunya, rahimahullahu samnunan, semoga Allah merahmati Samnun. Badalan min ayyakula kaifa masyita fakhtabirni, daripada dia mengucapkan ya Rabbi kaifa masyita fakhtabirni, maka ujilah aku sesuai kehendakmu, daripada ia mengucapkan itu, mending dia mengucapkan kaifa masyita fa'fu anni, maafkanlah aku sesukamu, daripada mengucapkan ujilah aku sesukamu, mending mengucapkan maafkan aku sesuai dengan kehendakmu. Karena apa? Thalabul afwi aula min thalabil ikhtibar, daripada meminta ujian mending meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata keluar kenapa ini li faidonil wujdi, karena dorongan dari keadaan wujdu di dalam hati, mahabbah yang tinggi, pengagungan yang tinggi, pemuliaan kepada Allah yang sangat tinggi. Nah beda kalau yang keluar itu ibarat dari lisannya para arifin. Kalau orang-orang arifin mengungkapkan kata-kata, maka tak pernah ungkapan wujudnya melanggar syariat, gak pernah, masih ada di batas syariat. Maka ketika ada orang yang menyebutkan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, itu kan dikomentari oleh Syekh Musa Al-Mursi. Kata beliau, Kang ngomong tuh ulah tarik-tarik teuing. Ya, semuanya juga tahu la maujuda illallah. Enggak ada. Jelema enggak ada, gunung enggak ada, alam jagat enggak ada. Yang ada cuma itu. Kenapa keluar kata-kata seperti itu? Li faidonil wujdi, karena luapan rasa cintanya, luapan mahabbahnya kepada Allah. Tapi kalau Syekh Musa Al-Mursi menyarankan, kata beliau, fal yakun al-farqu ala lisanika maujudan wal jam'a fi batinika masyhudan wal jam'u fi batinika masyhudan. Harusnya lisanmu membedakan mana makhluk, mana Allah, sedangkan hatimu menyaksikan Allah. Artinya gini ya Pak, harusnya lisanmu mengucapkan itu adalah makhluk, tapi hatimu memandang itu adalah Allah. Leres tuh? Harusnya seperti itu. Jangan dikatakan semuanya Khaliq, jangan dikatakan semuanya Allah. Walaupun kita tahu bahwa kita gak akan mungkin ada kecuali dengan kudrohnya Allah, dengan irodahnya Allah, dengan izinnya Allah. Maka kata Syekh Musa Al-Mursi, seharusnya kata-katamu lisan membedakan mana Khaliq, mana makhluk, sedangkan hati menyaksikan semua yang terlihat adalah Khaliq Allah.
Nah ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka punten, ketika Bapak melihat ada orang yang taat kepada Allah, ahli zikir, kemudian mengeluarkan kata-kata yang secara syariat berseberangan, maka ketahuilah mereka itu dalam keadaan tidak bisa mengontrol lisannya. Artinya mereka kita maklumi, tapi kata-katanya jangan diikuti. Bisa dipahami ya Pak? Mereka kita maklumi, tapi kata-katanya jangan kita ikuti. Berbeda dengan orang yang sudah di makom arifin. Kata-katanya, perilakunya, akhlaknya tiada lain tiada bukan adalah liqasdi hidayati muridin. Tujuannya adalah memberikan petunjuk. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak panjang-panjang, banyak. Sebenarnya syarahnya banyak, cuma kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini ada satu lagi contoh yang insya Allah kita akan bacakan juga. Ini disampaikan juga oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kata beliau, dulu Syekh Abu Hasan As-Sadili, ini nanti Bapak bisa perhatikan mana yang kalimatnya keluar dari wujdi yang salikin, mana yang kalimatnya keluar dari wujdi tapi arifin. Suatu ketika Imam Abu Hasan As-Sadili dakhala alaihi rajulun, masuk seorang laki-laki. Setelah masuk dalam ke Imam Abu Hasan As-Sadili, maka laki-laki tersebut duduk mendengarkan kajiannya dan lain-lain. Dalam keadaan fakirun wa alaihi libasun min sya'rin. Dalam keadaan si laki-laki itu ya keadaannya fakir, kemudian baju yang dipakainya pun tak elok, kasar, pakaiannya kasar. Jadi kalau orang dulu itu pakaian lembut menunjukkan kekayaan, pakaian kasar menunjukkan kemiskinan atau kefakiran. Sekarang kan bedanya banyak, nggak bisa dibedain mana yang kaya mana yang miskin. Ya kadang-kadang yang miskin pakai lembut, nu kaya nu kasar. Nah ini nggak bisa dijadikan patokan. Kalau dulu ada patokannya. Akhirnya palama faragha asy-syaikhu min kalami, setelah Syekh Abu Hasan As-Sadili menyampaikan nasihatnya, dana minhul fakir, laki-laki tadi mendekat seraya berbisik. Kata beliau, ya Sayyidi wala ubidallah wa amsaka bimalbasihi. Terus dipegangnya bajunya Syekh Abu Hasan As-Sadili, mendekat dipegang bajunya. Kemudian berkata, ya Sayyidi ma'ubidallahu bimisli hadzal libasil ladzi alaika. Allah gak pernah disembah dengan baju yang kau kenakan ini. Allah gak pernah disembah dengan baju yang kau kenakan ini. Paham gak maksudnya? Paham gak? Jadi banyak ada hamba Allah masih bergelimang dengan dunia. Masa ada hamba Allah yang katanya zuhud, yang ahli thariqah, tapi masih mencari-cari dunia, dan itu terbukti dengan pakaiannya yang sangat lembut. Nah, maka kata fakir tadi, ma'ubidallah bimisri hadzal libasil ladzi alaika. Allah nggak pernah disembah oleh orang yang bajunya kayak gini. Kemudian dipegang juga bajunya sama Syekh Abu Hasan As-Sadili, laki-laki tadi, seraya berkata, wala ubidallah bimisri hadzal libasil ladzi alaika. Dan Allah juga nggak pernah disembah dengan baju yang kayak kamu. Paham nggak maksudnya? Liar. Nah, yang satu nggak pernah nyembah dengan baju yang bagus, yang satu juga banyak Allah disembah dengan baju yang kayak gini. Akhirnya kata Syekh Abu Hasan As-Sadili, kata beliau, libasi yakul, kamu nggak tahu, padahal bajuku bisa berkata, ana ghaniyun ankum fala ta'tuni, saya sudah tak butuh kalian karena saya sudah serba ada, maka jangan pernah kasihani aku. Baju saya bisa ngomong, jangan pernah kasihani saya karena saya adalah orang kaya, yang aku butuhkan hanyalah Allah saja. Sedangkan libasuka yakul, bajumu sudah mengatakan,
bajumu selalu berkata kepada orang, kepada setiap mata yang memandang, ana faqirun ilaikum, ana faqirun alaikum fa'atuni, aku fakir. Tuh buktinya baju saya seperti ini, maka kasihanilah aku. Nah, maka kalau kita perhatikan kata Syekh Ramadan Al-Buti, pakalamul fakir, kata-kata orang fakir tersebut muncul dari rasa cintanya kepada Allah, melihat ada seseorang yang dalam keadaan kaya dianggap tidak zuhud, sehingga ini adalah orang yang salikin. Tetapi kalau Syekh Abu Hasan As-Sadili, kata-katanya ya mah diambil dari wujudunya, mahabbahnya, tetapi segaris dengan syariat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya segaris dengan agama, segaris dengan syariat. Dan setelah itu. Nah, kata-kata orang fakir tadi kan nggak mungkin, Pak. Setiap orang yang memakai baju bagus adalah orang yang nggak zuhud. Mungkin nggak, Pak? Talazum tidak? Talazum itu mesti tidak? Kaya, oh pasti cinta dunia, mesti nggak, Pak? Nggak juga. Malah ada orang yang kaya nggak cinta dengan kekayaannya, karena salah satu cara tercepat agar tidak butuh kepada makhluk adalah dengan kaya. Makanya kan saya tuh pernah beberapa kali nyebutkan jalur mendekat ke Allah itu ada dua, dan nanti Bapak tinggal pilih. Ya sebenarnya bukan tinggal pilih sih, Pak. Ketika kita tinggal menerima, karena Allah sendiri yang menentukan. Yang satu, jalur mendekat kepada Allah melalui kekayaan. Kenapa harus kaya? Karena orang kaya tidak butuh makhluk. Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan kebutuhan kita kepada makhluk kalau kita serba kekurangan? Laras, maka ini metodenya, salah satunya Imam Abu Hasan As-Sadili. Bahkan Syekh Jainuddin Al-Baghdadi pun pakai metode ini. Pernah saya ceritakan banyak tempat minumnya itu yang nyicikan minumnya seorang, yang ngepelnya seorang, yang nyapunya seorang. Kenapa kaya? Ya, bagaimana saya bisa melepaskan kebutuhan saya kepada makhluk kalau saya serba kekurangan? Kenapa? Satu lagi jalurnya fakir. Kenapa fakir jalurnya? Bagaimana saya bisa merasakan butuh kepada Allah kalau saya serba ada? Benar ya, Pak. Kalau yang satu bagaimana saya bisa melepaskan ketergantungan saya dengan makhluk kalau saya nggak ada? Yang satu bagaimana saya bisa butuh kepada Allah kalau saya serba ada? Kira-kira jalur mana yang paling cocok sama nafsu kita? Nafsu kita jalur benghar. Nah, makanya ini suatu saat kalau Bapak bertemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, terlontar kalimat dan ibarat yang asing di telinga, yang seakan-akan gak lazim didengarnya, husnudon saja, karena mereka melontarkan kalimat tersebut tanpa bisa mereka sadari, tanpa bisa mereka kontrol. Beda dengan orang-orang yang arif, kalau sudah mengeluarkan kata-kata pasti tujuannya adalah memberikan hidayah ataupun petunjuk. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga Bapak-bapak sekalian atau guru-guru sekalian yang bisa menambahkan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama, mangga. Kata Nabi cekap tanya. Cekap. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.